per waktu. Izin bertanya Bu Tuni. Ya. Berarti selalu jam atau menyesuaikan yang ada di rumus atau yang ada di satuan waktu begitu ya Bu? Bisa menit Ya. juga berarti. Kita menyesuaikan ya, karena ini tadi kan kurvanya kan kita buat berdasarkan data di mana waktunya satuannya jam. Berarti di sini kan juga per jam, bukan per menit. Jadi menyesuaikan ya, menyesuaikan waktu yang ada di sini. Ya. Kalau misalnya mau dibuat menit bagaimana? Ya, ya ini berarti dibagi 60. Ya, seperti itu. Tapi lazimnya ya, lazimnya itu per jam. Ya. Begitu? Dilihat dari soalnya begitu ya Bu ya? Ya, dilihat dari data Terima awalnya. kasih, Bu. Data awalnya kan ini jam ya. Samplingnya per satuan waktunya kan jam, bukan per menit. Gitu ya. Oke. Izin bertanya Bu, mohon maaf. Ya. Tadi saya belum paham ketinggalan yang perpanjangan CP0 atau LEN 0 tadi bagaimana Ibu? Oh ya, ya. Jadi ini ya konstanta di sini angka 4,2409 itu kan menunjukkan ln dari C0 ya. Nah, C0 itu apa sih? C0 itu adalah kadar obat dalam plasma pada waktu T sama dengan 0. Nah, ini di grafik kan tidak ada ya, di grafik ini kan tidak ada. Nah, C0 itu sebenarnya bisa kita gambarkan kalau kurva kita itu kita tarik ya, kita panjangkan ya sampai nanti memotong atau menyinggung sumbu Y ini. Nah, titik potong pada sumbu Y itulah yang disebut sebagai ln C0. Jadi kalau kurvanya ini kita panjangkan ya, nanti akan memotong sumbu Y ini pada titik 4,2409. Nah, itu adalah ln C0. Sehingga C0-nya berapa? C0-nya ya berarti antilonnya dari 4,2409. Ya, begitu bisa dipahami? Iya Bu, paham Bu, terima kasih Bu. Baik, ya. Oke, kita sudah menemukan nilai K. Ya, terus kita menentukan nilai KA itu bagaimana? Nah, nilai KA ini kita tentukan dengan yang namanya metode residual. Ya. Nah, untuk membuat metode residual ini, nah kita harus mengisi kolom-kolom pada tabel ini. Ya. Jadi kita buat tabel seperti ini dengan judul kolom waktu, kemudian CP, ya, kemudian kadar ekstrapolasi dan kadar residual. Kenapa di sini waktunya kita pilih dari 0 sampai dengan 8? Karena kita akan menentukan KA, tetapan kecepatan absorpsi, maka waktunya kita pilih waktu pada ini ya, menunjukkan fase absorpsi. Ya. Fase absorpsi tadi kan ditandai dengan naiknya CP. Ya. Jadi kita lihat naiknya di mana? Oh ini ya, dari jam ke-0 sampai dengan jam ke berapa ini naiknya? Jam ke-8. Ya, ya. Jam ke-8. Ya, ini naik ya, saya kasih warna yang berbeda. Nah, ini menunjukkan naik ya. Jadi pada metode residual ini ya kita akan membuat persamaan garis lagi nanti ya. Tapi kita isikan dulu kolom-kolom di sini. Ya. Kita pilih waktu pada fase absorpsi ya. Kemudian CP-nya berapa? Ya. Jadi pada yang garis biru ini, yang diwarnai biru ini kita pindah ke sini. Ya. Sampai di sini sudah paham? Ya. Jadi di sini waktu yang kita pilih adalah waktu pada fase absorpsi. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kadar ekstrapolasi?
kadar ekstrapolasi itu adalah kadar yang kita buat, ya, kadar yang kita buat berdasarkan persamaan garis. Kalau ini kan kadar berdasarkan analisis, ya, analisis, ya. Tapi kalau kadar ekstrapolasi itu adalah kadar yang kita hitung berdasarkan persamaan garis. Nah, persamaan garis yang mana yang kita gunakan untuk menghitung kadar ekstrapolasi? Ini adalah persamaan garis pada fase eliminasi. Ya. Jadi pada kolom ketiga ini, ya, kita akan menghitung kadar ekstrapolasi misalnya pada waktu T sama dengan 0. Ya, kita masukkan di rumus ini. Ln C0, ya, kalau pada waktu maaf, T sama dengan 0 berarti kadarnya kan ini. Antilon dari 4,2409. Kemudian kita masukkan, ya, kalau waktunya sama dengan setengah, ya kita masukkan di sini. Kita hitung. Ya. Jadi intinya di sini untuk menghitung kadar ekstrapolasi kita akan memasukkan T di sini, ya, dimasukkan di rumus ini. Paham ya? Jadi X-nya ini kita gantikan dengan T yang ada di sini. Sehingga nanti akan ketemu ln CP. Y-nya kan ln CP. Bingung atau bisa dimengerti? Mencoba memahami ya Bu. Berarti untuk yang di waktu 0 itu carinya dari antilen langsung yang 4,24 itu langsung diantilenkan. Kalau yang di waktu 0,5 sampai waktu 8 berarti itu dimasukkan ke persamaan garisnya itu ya Bu? Ya, betul. Ya. Kalau nolnya mau dimasukkan di sini pun juga bisa, ya. Tetapi minus angka berapapun kalau dikalikan 0 kan hasilnya 0 ya Mbak. Iya, Ini Bu. kalau T-nya sama dengan 0 ya, kalau X-nya 0 kan ini iya. mesti angkanya 0. Maka Berarti kan langsung hasilnya Y sama dengan ini. 4, itu ya Bu. Ya. Lalu dilenkan. Betul. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya. Kalau misalnya ini ya kita lihat Y. Coba silakan dihitung.